Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Leni Marlina Giawa, semester 5, dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Mata Pelajaran Belajar dan Pembelajaran. Nah, langsung saja presentasi yang saya jelaskan pada saat ini yaitu masalah-masalah belajar. Nah, masalah-masalah belajar ini adalah saya akan mengambil salah satu yaitu masalah-masalah inter dalam belajar. Nah, di mana masalah-masalah belajar ini adalah sesuatu yang sering kita dengar atau yang sering pun kita lakukan waktu masa SMA atau masa SMP, dan bisa juga dibilang atau dikatakan kita pun mengalami masalah-masalah belajar ini baik di dalam perkuliahan. Nah, jadi yang perlu kita gali atau yang perlu kita berikan solusi terhadap masalah-masalah belajar ini adalah artinya saya akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah belajar ini supaya peserta didik nanti ke depannya atau kita sebagai nanti calon guru mampu memberikan solusi atau mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, di mana masalah-masalah ini adalah suatu interaksi siswa terhadap belajar atau mengajar kita pun sebagai guru. Jadi di mana cara siswa itu menerima atau mampu menerima mata pelajaran yang kita jelaskan pada saat kita masuk di dalam kelas. Itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan siswa. Akan tetapi sebaliknya siswa itu mempunyai rasa tidak mampu atau tidak bisa menerima mata pelajaran yang telah kita berikan. Nah, itulah yang kita cari saat ini atau cara mengatasi hal yang demikian. Nah, yang pertama dulu sebelum kita akan memberikan solusi, tentu kita harus tahu apa masalah-masalah yang dihadapi siswa peserta didik. Jadi, yang pertama adalah mungkin yaitu tentang mungkin dipengaruhi oleh sikap terhadap belajar. Nah, maksudnya di sini adalah sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Nah, artinya di sini adanya penilaian tentang sesuatu itu mengakibatkan terjadinya sikap menerima atau menolak atau sebaliknya, sehingga kita pun nanti sebagai guru atau calon guru tidak bisa memaksa ya peserta didik itu dalam pembelajaran yang kita sampaikan di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa, di mana solusinya adalah kita mendekatkan siswa tersebut dan memberikan motivasi kepada siswa tersebut sehingga siswa itu mampu menerima motivasi yang telah kita berikan dan mampu memahami apa yang kita sampaikan sehingga siswa itu pun bisa berubah sikap. Artinya dia bisa menerima mata pelajaran yang telah kita sampaikan sehingga siswa tersebut pun mendapatkan keberhasilan yang benar-benar dia dapatkan dengan usaha sendiri. Yang kedua, masalah-masalah belajar ini, yang pertama tadi sikap terhadap belajar. Yang kedua adalah motivasi belajar. Mungkin di rumah mungkin dia tidak dimotivasi oleh orang tua atau dimanapun dia berada, malahan pun dia terpengaruh akan lingkungan. Contohnya di dalam keluarganya mungkin tidak ada perhatian dari keluarga atau orang tua sehingga anak pun malas untuk belajar. Dan sebaliknya juga di dalam di ruang lingkup pendidikan, mungkin gurunya tidak mampu memberikan motivasi terhadap siswa sehingga siswa pun tersebut tidak ada semangat untuk belajar karena
guru tidak memperhatikan siswa tersebut, karena siswa tersebut tidak semua pemikiran atau daya tangkap siswa tersebut sama. Jadi kita nanti sebagai guru atau calon guru harus mampu menilai hal tersebut sehingga tidak ada masalah-masalah yang seperti itu. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Mungkin di situasi sekolah itu mempunyai masalah-masalah gangguan, contohnya di lingkungan sekolah itu banyak keributan atau ada suara-suara yang mengganggu pembelajaran tersebut sehingga siswa pun tidak konsentrasi di dalam belajar. Jadi kita nanti sebagai calon guru harus mampu memperhatikan hal seperti itu. Kadang guru pun, ya pengalaman saya, kadang pun guru tidak pernah memperhatikan hal yang demikian. Contoh hal kecil saja, di saat hujan, guru tersebut tidak pernah memperhatikan hal demikian, malahan dia mendiktekan sampai siswa pun tidak mendengar apa yang guru sampaikan. Jadi kita nanti sebagai guru harus memperhatikan hal yang demikian sehingga siswa pun konsentrasi di dalam belajar. Yang seterusnya adalah mengelola bahan belajar. Nah, artinya di sini mengelola bahan belajar ini adalah merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Atau isi bahan belajar berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai kesenian, serta keterampilan mental dan jasmani. Nah, artinya di sini guru itu nanti harus mampu memberikan bahan ajar yang benar-benar siswa itu bisa memahami dan menerima secara logika, atau sesuai dengan yang telah saya baca, yaitu di mana isi bahan ajar itu harus berupa pengetahuan atau nilai-nilai kesusilaan atau nilai-nilai agama, sehingga anak itu pun nanti dimanapun dia berada, dia bisa memanfaatkan ilmu yang telah guru ajarkan waktu dia masih sekolah. Yang kelima, yaitu menyimpan pemerolehan hasil belajar. Artinya di sini menyimpan pemerolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara pemerolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang lama. Atau kemampuan menyimpan dalam waktu pendek berarti hasil belajar cepat dilupakan. Artinya di sini kadang siswa itu dia cepat menangkap apa yang disampaikan guru, atau cepat dia menerima materi yang guru sampaikan. Ada juga siswa yang memang daya tangkapnya itu kurang. Jadi kita guru harus mampu memperhatikan hal yang demikian sehingga proses belajar mengajar pun itu berjalan dengan baik. Yang keenam adalah menggali hasil belajar yang tersimpan. Nah, artinya di sini adalah menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima dalam hal pesan baru. Maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari kembali. Jadi di sini guru harus mampu menggali hasil belajar yang tersimpan. Artinya di sini kita harus mampu menggunakan metode-metode belajar sehingga pembelajaran itu tidak pernah bosan. Artinya kita harus menanyakan kepada siswa tersebut apa pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari atau minggu lalu atau kemarin, sehingga siswa pun mampu memberikan informasi apa yang tersirat, apa yang dia telah dengar waktu minggu lalu, sehingga dia bisa mengulas kembali. Jadi mungkin itu saja dulu masalah-masalah belajar yang dihadapi di dalam suatu kelas. Jadi kita nanti sebagai guru harus mampu memperhatikan hal yang demikian.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, aho.